mau sembah Engkau Yesus Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ini hidup kami menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Yesus Tuhan hidup kami yang luar biasa, Allah penyelamat kami, Engkau Allah penyembuh kami, Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Haleluya. Segala pujian sembah syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab banyak Kau yang layak terima hormat pengagungan kami. Haleluya. Yesus Tuhan, sebab Engkau Allah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ini hidup kami. Saya ajak saudara semua untuk bangkit berdiri tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus rasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan Engkau yang pegang tangan kami. Engkau yang selalu dan senantiasa menuntun langkah kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami Tuhan. Dan kami mau pegang Engkau dengan erat-erat di dalam kehidupan kami. Kami gak mau lepaskan Engkau Tuhan. Dan terus berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah, Yesus namamu yang kami serukan di dalam kehidupan kami begitu hebat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Engkau gunung batu kami Tuhan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ya Yesus, Engkau penolong satu-satunya dalam hidup kami, dan kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kami percaya kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu. Engkau Allah yang pegang tangan kami dan tuntun langkah kami. Dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Engkau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Penolongku dalam kesesakan, satu-satunya gunung batu kami Tuhan.
dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ini nyanyian dari dalam hati kami Tuhan. Yesus, hanya kepadamu kami berseru Tuhan. Sebab Engkau Allah penyelamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Tuhanku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut kami memuji-Mu, namamu Yesus, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya kami memuji-Mu Tuhan. Di atas segalanya. Biar bukan hanya lidah bibir kami yang memuji Engkau Tuhan, tetapi sepenuh hidup kami, seluruh hidup kami memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang hebat dan dahsyat. Dan kami percaya Engkau Allah yang hadir bagi kami saat ini Tuhan. Menjamah kami, melingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Melingkupi kami, menyucikan dan menguduskan kami Tuhan. Dan terus melayakkan kami Tuhan untuk tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau berikan sepenuhnya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, yang membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu Bapa. Dan kami rindu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang melayakkan kami, menyucikan, menguduskan kami Tuhan. Terlebih untuk saat ini,
Jikalau nanti kami bersekutu bersama di dalam perjamuan kudus-Mu Bapa, Engkau Allah yang menguduskan kami Tuhan, dan melayakkan kami Tuhan Yesus untuk menerima berkat-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus, saat ini kami mau dipenuhkan dengan firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang membuka hati pikiran kami, Engkau yang menjamah roh kami Tuhan Yesus, menjamah hidup kami Tuhan. Sebab hanya dengan darah-Mu Tuhan yang menyucikan kami dilayakkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Amin, haleluya. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sebab banyak kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ini ciptaan baru-Mu Tuhan, ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sebab oleh kuasa darah-Mu Tuhan yang menyucikan kami. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku.
ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa Rabu. Haleluya, 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 haleluya. Kasih-Mu terlalu besar bagi kami ya Tuhan. Engkau yang telah menyelamatkan jiwa kami, Engkau yang telah menghapus dosa kami, Engkau yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau yang telah melayakkan hidup kami, agar hidup kami boleh memperkenankan hati-Mu. Terima kasih berkat yang luar biasa yang Engkau telah taruh di dalam hidup kami, agar kami terus berjalan bersama-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, sampai di akhir hidup kami, untuk kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Mujizat-Mu masih terus berlaku sampai hari ini ya Tuhan. Kehadiran menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Kami yakin percaya kehadiran-Mu membawa berkat dalam hidup kami. Yang lemah beroleh kekuatan yang dari Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang putus asa boleh pengharapan daripada Tuhan. Kami menyediakan hati kami, mari beracaralah ya Tuhan. Pribadi kami lepas pribadi, berbicaralah Tuhan, nyatakan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami, agar kami terus mengerti akan apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami, dan kami terus berjalan di dalam rencana Tuhan sampai bertemu dengan Tuhan. Hamba-Mu yang Allah di dalam tangan-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih WL Singer semua, bawa kita untuk masuk ke hadirat Tuhan, dan ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Kami yakin Allah hadir di tengah kita. Jangan pernah kehilangan kesempatan untuk saudara beribadah, untuk pulang bersama dengan Tuhan. Berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tanpa terasa akhirnya kita sampai di penghujung tahun 2022. Dan inilah kita masuk menyongsong bulan Desember, bulan yang penuh anugerah, bulan yang penuh sukacita, bulan yang penuh berkat. Karena Desember gede-gede ini sumber, biarlah sumber berkat yang gede itu hadir di tengah-tengah kita, memberkati kita semua. Kita pulang dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bukan bulannya yang istimewa, ya, bulan hari itu sama saja, tiap hari sama. Tapi yang menjadi istimewa bulan itu adalah peristiwa yang terjadi di bulan tersebut. Dan kita meyakini peristiwa yang sangat besar, luar biasa, tidak ada duanya di bulan Desember, yang ilahi turun ke bumi dan memakai yang jasmani agar mampu untuk membawa yang jasmani ini kembali ke surgawi. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tahu enggak yang saya ngomongkan ya? Yang ilahi turun ke bumi
berpakaian bumi, bukan berpakaian ilahi. Kalau Tuhan datang dengan keilahiannya, tidak ada orang yang mampu untuk berhadapan dengan Tuhan. Karena Allah itu adalah api yang menghanguskan. Tetapi dia datang ke dalam dunia, berpakaian dunia, menjadi manusia. Supaya apa? Supaya bisa membawa manusia itu kembali ke surga. Itu peristiwa yang luar biasa. Tidak dapat dilakukan oleh setiap orang, tidak dapat dilakukan oleh nabi, tidak dapat dilakukan oleh orang yang terpilih. Yang bisa melakukan hanya pribadi yang dari surga turun ke bumi, merendahkan diri, menjelma menjadi manusia karena kasihnya kepada manusia, agar dapat membawa kembali manusia kembali bersatu dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Sebab ini peristiwa yang luar biasa. Biarlah kita song-song Desember, Natal, kelahiran Tuhan dengan hati yang penuh syukur, penuh sukacita, penuh terima kasih kepada Tuhan, sehingga kita boleh menikmati hidup ini penyertaan Tuhan. Haleluya. Selamat datang Bu haleluya, Bu Emi, antek meh lali ra petuk-petuk ya. Gusti berkahi Bu, sehat. Puji Tuhan. Ya kita ijik bunder meleker kayak bulan purnama. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita di penghujung 2022, ya, tema pada bulan Desember ini, ya, bagian yang terakhir dari Rom pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, bahwa kerajaan Allah itu bukan makan, bukan minum, bukan cap jahe, bukan bodrok, tetapi kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Ya, bukan kesukaan dunia. Ya, jadi kita kembali pada ayat yang terakhir, ya, karena dua bulan berturut-turut kehadiran surga, kehadiran kerajaan Allah mendatangkan kebenaran, kehadiran kerajaan Allah mendatangkan damai sejahtera, dan yang terakhir tepat di bulan Desember ini, karena bulan adalah bulan sukacita, maka tepatlah kehadiran kerajaan Allah menghadirkan sukacita. Ya, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Sekali lagi aku berkata kepadamu, bersukacitalah kamu, bukan bersukacita di dalam dunia. Karena dunia itu fana, dunia itu sementara. Kalau sukacita kita dasarkan dengan dunia, sukacita kita akan berubah-ubah, ya. Berubah-ubah. Tapi kalau sukacita kita dari Tuhan, Tuhan itu langgeng, Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekali memberi sukacita di dalam hati, sukacita itu mengalir di hati kita seperti sungai yang tidak akan pernah kering sampai kepada hidup yang kekal. Yuk kita baca dulu Roma pasal yang puji Tuhan, kerajaan surga menghadirkan sukacita. Puji Tuhan. Yuk dibaca Roma pasal yang ke Roma 14 ayat yang ke-17. Monggo. Buka Alkitabnya. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Kerajaan Allah bukan soal makan, bukan soal kampung tengah, ya, bukan soal materi, bukan soal kekuasaan, bukan soal-soal yang duniawi, yang mendatangkan kebanggaan, yang mendatangkan kesenangan. Ya, di dunia ini ada yang mendatangkan kebanggaan dan kesenangan, tapi sifatnya sementara, hanya sampai menjamah jiwa kita. Tetapi kerajaan Allah yang hadir di dunia ini adalah kebenaran yang ilahi, kebenaran yang dari surga. Damai sejahteranya juga dari surga, sukacitanya juga dari surga.
Dan itu ditaruh di hati saudara oleh kuasa daripada Roh Kudus. Saat Roh Kudus hadir dalam hati saudara, itulah saatnya bahwa kerajaan Allah itu menguasai hidup saudara. Di situ ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, di situ ada sukacita yang Allah taruh di hati ini, tidak pernah dipengaruhi oleh situasi yang ada di sekeliling kita. Ya. Dunia ini banyak hal yang dapat memberi kita kesenangan. Ditakeh ya seneng. Siapa cara seneng duit toh? Ya kabeh seneng duit. Mesti seneng saudaraku. Omah apik ya seneng ya. Kasih motor apik ya seneng ya. Kemarin Pak Musi kasih ilustrasi beli motor ya. Ya motor itu senengnya piro toh? Ya lagi teko itu seneng saudaraku. Ditemok wong ra entuk saudaraku. Tenan. Nek motorannya lagi tuku ono kancane teko ngono. Ojo. Ditemok ra oleh ya. Tapi sampai berapa lama itu? Ya paling-paling 3 bulan. Ya, ngelus-lus motor paling-paling 3 bulan. Setelah itu sudah biasa lagi. Sudah tidak mendatangkan sukacita, sudah tidak memberi kepuasan lagi, sudah menjadi biasa karena dunia ini berubah-ubah saudaraku. Ya. Sehingga kalau motornya misalkan nabrak, ya jadi susah saudaraku. Tapi sukacita yang dari atas, yang ditaruh Tuhan di hati kita, itu langgeng. Tidak pernah dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Ya. Saudara bisa mesem walaupun tidak punya duit, bisa. Kalau sukacita di hati itu ada, bisa guyu-guyu. Ya. Saya punya jemaat manake piro 7 apa 8. Omahe mung 3 meter. Tempat tidurnya susun-susun. Sing siji anake ning isor kolong turune saudaraku. Pokoknya wah sudah dalam posisi yang kalau menurut menungso lihat gitu, wah sedih banget, mesake banget. Tapi dari rumah itu ada pujian, dari rumah itu ada nyanyian yang dilantunkan dari anak-anak. Ya, sehingga akhirnya orang yang tidak Kristen tanya, jane uripmu kaya ngono iki kok iso nyanyi, iso seneng. Apa rahasiane? Di sini kesempatan untuk memberitakan Injil, saudara. Jadi terus terang ngomong, suka kesenanganku bukan karena dunia, karena dunia ya aku ki wis ndak dino netes ke air mata, uripe kaya ngene. Tapi setelah aku mengikut Kristus, ada yang kurasakan yang ditaruh Tuhan di hatiku. Enggak dipengaruhi oleh keadaan apa yang aku rasakan saat ini. Nah, aku enggak nyesal ngikut Kristus, aku walaupun menikmati seperti ini, enggak ngubah atau merusak damai sejahteraku, sukacitaku. Itu yang membuat aku iso nyanyi. Ya. Akhirnya yang tanya ini enggak usah dikon nang gereja, moro dhewe saudaraku. Ayo tak melu. Saya itu sampai hari ini masih ingat siapa yang datang ke gereja pertama kali. Kadang selalu ngomong gojekan. Ada yang satu datang pakai apa? Baju apa ki songketan itu loh. Ya, itu sampai bertahun-tahun. Ya, Bu, jenengan dek benek teko rak kelamine songketan pink to ya. Untuk gojek itu. Jadi keadaan-keadaan dan akhirnya kita melihat apa yang mereka jadikan sukacita di hatinya, yang menjadikan damai sejahtera di hatinya, bukan dari luar pun tidak tinggal diam. Akhirnya dia mengubah hidupnya, keluarga tersebut. Mulai satu persatu ada pekerjaan, mulai satu persatu ditolong oleh Tuhan. Dan hari ini mereka boleh menikmati satu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Puas dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah sekarang sukacita itu, saudara-saudaraku, bukan sukacita yang verbal, bukan teori, bukan apa itu subjektif, tetapi sukacita yang diberitakan oleh Paulus bahwa kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Itu bukan sesuatu yang tergantung di atas sana, tetapi damai sejahtera, sukacita, kebenaran ini
turun di dalam sejarah manusia di bumi ini melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi damai, sukacita itu bukan verbal, bukan sesuatu yang tergantung, bukan angan-angan saudaraku, tetapi diwujudkan di dalam sejarah bahwa betul-betul ada damai surga, ada kebenaran surga, ada sukacita surga yang turun ke bumi. Yuk kita buka ya, Desember enggak apa-apa, kita sudah mulai Natalan ya. Lukas pasal yang kedua, Injil Lukas pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-9, puji Tuhan. Haleluya. Lukas pasal 2, ayat yang ke-9, untuk nyingkat waktu, tidak semua ayat. Lukas Injil Lukas 2, ayat 9, puji Tuhan, 1, 2, 3. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 10. 1, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan kamu takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar. Sekali lagi, kesukaan kecil, betul? Kesukaan besar untuk siapa? Untuk seluruh bangsa. Kesukaan apa? Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat, itu sukacita yang terbesar, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit kita melongok tentang kelahiran Yesus. Ada 2 orang yang lahir pada saat yang hampir bersamaan, yaitu Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus Kristus. Dan telah ditentukan bahwa Nabi Yohanes atau Yohanes Pembaptis itu sebagai pembuka jalan yang mendahului Yesus untuk datang ke bumi ini. Yang menyediakan jalan. Ya. Dan Yohanes Pembaptis adalah anak imam besar Zakaria. Ya. Orang yang nomor 1, rohaniawan nomor 1 di kota besar Yerusalem. Ya. Dia lahir duluan. Walaupun disebutkan ibunya tadinya mandul, tapi karena mujizat Tuhan akhirnya pun melahirkan. Ya. Lalu yang satu adalah yang namanya Yesus, yang Yesus itu pun namanya bukan dari orang tuanya, tapi dari malaikat. Ya, Yesus. Orang tuanya apa? Tukang kayu. Tinggal di kota kecil. Ya. Tidak tersohor. Ya, tidak tersohor. Jadi seumpama dua-dua ini lahir, maka kira-kira yang meriah yang mana, saudaraku? Jelas yang meriah adalah kelahirannya anak imam besar Zakaria. Orang dihormati, lahirnya itu di kotanya. Jadi dikenal, mesti wah yang capek selamat banyak. Tapi Yesus lahirnya tidak di kotanya sendiri. Karena pada waktu itu baru sensus, dia harus pergi ke kota lain. Dengan lain kata, asing baginya. Enggak dikenal oleh orang di sana. Umpamanya kita, sensusnya kita dulu, kebetulan kita dulu orang Jakarta misalkan. Kita harus balik ke Jakarta, tapi sudah berpuluh-puluh tahun enggak di sana, tonggowe renek, enggak kenal siapapun di sana, ya. Dan seperti inilah, disinilah Yesus lahir. Coba kita bayangkan sedikit, lahir di kota lain, nama orang tuanya pun enggak tersohor, ya, enggak punya tetangga di sana, enggak ada. Jadi dengan kata waktu lahir pun ya hanya belas kasihan dari orang yang ada saja. Tapi enggak akan meriah, enggak akan disambut, enggak ada wah selamat kelahirannya anakmu dan sebagainya, enggak ada, saudaraku, tidak ada.
Dengan lain kata dia lahir dalam kesederhanaan, lahir dalam kesendirian. Ya. Nek Jawono lahir dalam keadaan longso. Terus nggak ada semarak, nggak ada sesuatu yang bisa memberi sukacita. Pokoknya dalam keadaan serba tidak enak, bahkan tempatnya pun dia tidak dapatkan. Karena semua tempat penuh, rumah penuh, losmen penuh, nggak ada. Yang ada dia harus rela untuk di palungan. Nggak enak. Jadi secara dunia dipandang dari manusia, kehadiran Yesus tidak ada apa-apanya, saudara. Ya, nggak ada sesuatu yang memberi sukacita, nggak ada, sama sekali tidak ada. Tapi di tengah keadaan sedemikian, Allah mau menunjukkan bahwa keadaan dunia yang tidak punya daya apapun, tidak ada semarak apapun, ada saat yang Allah tentukan untuk mereka melihat, ngicipi keindahan surga diturunkan melalui kelahiran seorang bayi yang tidak ada mereknya tadi, yang tidak ada pun dibanggakan apanya, tidak ada di sana. Ya. Secara dunia enggak ada yang memberikan satu kebanggaan bagi kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan yang duwe gawe bukan lagi manusia Bethlehem. Tapi sing duwe gawe Gusti Allah, amin. Sing duwe gawe Gusti Allah di dunia yang fana, di dunia yang tidak dikenal di sana, dilahirkan di sana. Tapi Tuhan sing duwe gawe. Akhirnya siapa yang harus diutus? Malaikat, saudaraku. Sing ulemi ora njuk tulung Pak Paimo, Pak Parjo, enggak ada. Tuhan minta tolong siapa? Perintahkan malaikatnya. Metu mudhun kono. Kandakno anakku wis lahir. Ya. Bagi dunia enggak hebat. Tapi dia yang terhebat di surga, yang mau membuat hebat orang-orang yang mau percaya kepadanya. Saudara bisa hebat di dalam tangannya, bukan untuk kesombongan saudara, tapi untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jangan pesimis, hidup di dalam Kristus. Mungkin kau hari ini tidak memiliki apa-apa. Janji Allah itu ya dan amin. Berdiri atas janjinya, dia datang bukan untuk membinasakan manusia, dia datang untuk memberi hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Untuk kemuliaan Tuhan. Dia tidak ada punya apa-apa, tapi Bapaknya perintahkan malaikat datang ngulem-ulem. Sing dulemi dudu raja, sing dulemi bukan penggede-penggede, sing dulemi bukan orang yang berpangkat, tetapi dia datang ke lapisan masyarakat yang paling bawah, menunjukkan bahwa Allah mengasihi orang-orang yang sederhana, sekalipun menderita di dunia ini, tetapi di tangan Allah ada sukacita, ada damai sejahtera yang mampu mengalir dalam hati orang yang tidak punya apa-apa. Itu bisa bersukacita memuji Tuhan. Itu keadilan Tuhan. Gembala-gembala kaget. Ya. Aku ploke cilik sekarang mene pengen petuk malaikat ora tahu petuk, saudaraku. Paling-paling malaikat Natal kae. Mbak Iem nganggo suwi-wi tadi malaikat paling kepeduknya itu, saudaraku. Tapi di gembala-gembala yang tingkat bawah diperkenan untuk melihat, untuk malaikat memberikan berita sukacita. Oh coba hari ini lahir bagimu juru selamat. Kaget, saudaraku, kaget. Di tengah kesederhanaan, di tengah sesuatu yang tidak semarak, tidak ada keindahan di sana. Sesungguhnya kemuliaannya tidak dapat disembunyikan. Allah hadir melalui malaikatnya untuk memberitakan kelahirannya. Jangan takut, hari ini aku beritakan kepadamu sukacita yang besar. Juru selamat itu sudah lahir.
Kalau Yohanes Pembaptis lahir, waduh, sing nyoba-nyoba ora umum, anak imam besar saudaraku. Tur lahirnya di kotanya sendiri. Walaupun Alkitab tidak menceritakan, mesti Zakaria pesta, saudaraku. Pesta mau bar bisu, iso ngomong itu karena lahir anaknya tadi, wah pasti pesta geden-geden dan lain sebagainya. Ya. Tapi Yesus tidak ada yang nyambut, tapi malaikat yang datang. Akhirnya apa? Ya. Pergi ke Bethlehem, kamu akan melihat bayi yang di palungan ada di sana. Baru mendengar begitu, anak kur saudaraku. Ono malaikat bala tentara surga mendendangkan pujian saudaraku. Ya. Neng bumi ranek yang muji-muji, siapa yang bunyi Yesus di kandang Bethlehem? Tidak ada satupun, nggak ada yang kenal saudaraku, nggak ada yang menyambut, tidak ada saudaraku. Tapi surga menyambut dia, surga menghentar dia kedatangannya ke dunia. Malaikat diperintahkan Tuhan, kur surgawi saudaraku. Melihat muji, gembala lihat, malaikat. Wah. Mungkin dia takut, tapi akhirnya senang saudaraku. Wah, lihat konser. Isi pujiannya apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yang pertama. Yang kedua, damai sejahtera di bumi kepada manusia yang berkenan kepadanya. Berita Paulus, kerajaan Allah bukan makan minum tapi sukacita, digenapi kelahiran Yesus turun dalam sejarah dan digenapi dengan malaikat Allah kur surgawi yang memberitakan bahwa damai sejahtera yang ada di surga itu sudah turun ke bumi. Kepada siapa? Kepada orang yang berkenan kepadanya. Bukan kepada setiap orang. Damai sejahtera bukan kepada setiap orang, tapi kepada yang berkenan kepada Allah, yang diperkenan oleh Allah. Siapa yang diperkenan oleh Allah? Satu ayat mengatakan, tanpa iman mustahil manusia diperkenan oleh Allah. Karena setiap orang yang menghampiri Allah harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu pemberi pahala bagi orang yang percaya kepadanya. Yang berkenan kepada Allah, orang yang percaya, mempercayai berita itu, menerima berita itu, mempercayai Yesus itu, menerima Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga Yesus dalam Roh Kudus hadir di dalam diri orang itu, maka orang itu akan menikmati damai sejahtera sekalipun di dunia enggak memiliki apa-apa, tetap ada sukacita dari Tuhan. Kenapa saya sampai hari ini Tuhan kasih sehat? Ya, karena Tuhan juga kasih sukacita, saudaraku. Sukacita dari Tuhan itu kekuatanku, ya, sukacita kita. Ya, kadang-kadang saya berpikir, wah Tuhan itu hal-hal yang sepele saja, saudara. Ya, saya kemarin sehari menikmati berkat Tuhan. Ya luar biasa bukan materinya. Tapi rasa, Tuhan tuh tresno tenan karo aku. Ya. Ya. Saya pagi hari golek duit ra enek saudaraku. Mau malamnya aku mau rondo, duit itu tak kayak kasur, tak piokne gitu di kasur, tak taruh di kasur. Terus ada buku-buku, kadang-kadang saya baca-baca buku, bukunya terserah di tempat tidur itu. Tak golek tak usah asik enggak ada saudaraku. Tidak ada, saya mau sarapan cari duit itu tidak ada. Ya. Sementara saya cari duit ada yang ngetok pintu, tok, opa, apa, bu, apa bu, niki sarapan. Puji Tuhan golek duit orang ketemu, dikai sarapan sego bandeng saudaraku, sego bandeng sambel. Puji Tuhan esok segone panas kalau bandeng besok sarapan. Nah. Terus saya kamari kijane apa to? Nek pas digoleki ora enek ning sok-sok barang-barang nek digoleki bukan mung uang saudaraku. Apa wae kadang gitu ballpoint atau apa ning pas goleki ora enek nek pas ora digoleki nyengoh begitu. Ya. Ki apa tuyul saya bilang gitu. Tuyul minggat kono kowe jo gawe goro-goro ning kene saya bilang gitu. Terus saya kamar mandi. Balik duitnya di kasurku, tak foto loh. Bener 50.000 tok, 20-an sama 10, baru saya ngomong ya
kowe nek toyo tak bilang begitu. Jo gocekan karo aku ya saya bilang begitu. Balik tenan. Wong tempat tidurne rasa tadi enggak enak tenan, enggak enak mosok aku lali nek duit kaya ngono lali. Wong nek karo duit ora pernah lali, Saudara. Tak foto di tengah di situ, Saudaraku. Wah, puji Tuhan. Terus mau makan, sudah siang itu. Ketemu siang mau makan. Di bel. Pak, Rene Pak, yuk mangan bareng ya Pak. Ya, ini temanku, pendeta juga, lagi bar dadi dudo, ya. Cicik misalnya, cicik kelimpung-kelimpung. Saya lihat wajahnya masih kasihan, jadi belum lupa. Ya, berangkat, diajak ke Taman Sari makan. Yuk Pak makan, ya makan. Lah seneng saya tempe tahu gitu, seneng saya kok kan seneng kan, jadi kan seneng gitu. Ya tempe tahu sayur gudangan terus. Loh kok mung kaya ngono tok to Pak? Kaya ngene piye ta? Lah kok ora njukuk iwak pitik apa? Aku ora seneng iwak pitik, mangan iwak pitik gatelen ya malah ora seneng dan lain sebagainya. Ya aku adoh-adoh ngejak kowe tekan kene mau mangan tempe ngono ya piye aku ya susah no. Wah, ya aku kurang seneng. Terus saya bilang, "Lah kowe mau kondar nyenengke aku apa nyenengke kowe?" Lah nek kowe nyenengke aku tempe aku wis seneng kok, aku wis seneng banget dan sebagainya. Jadi gojekan Saudaraku. Ya akhirnya udah makan. Pulang tuh sampai di jalan tuh rambutmu kok wis ketok putih-putih to, Pak. Ya nyata putih-putih. Ndelah di salon, deket salon tuh. Yo rene sik yo. Dilebokne salon lah Saudaraku. Direngke meneh rambutku. Kemarin itu. Jadi esok dikai sarapan, awan dijak mangan, tekan ngarep salon dilebokke, rambutku direngke neh dadi jek 6 neh Saudaraku. Ya enggak ngerti nek wong umur 76 Saudaraku. Ngertine mungkin umurnya lagi pirong ya. Udah pulang sore saya mau makan ya sama tempat yang tak tunjukkan Pak Musi Bandeng, karena sore itu ya sudah saya makan. Kita datang duduk di Bandeng itu, sini saya cewek gitu madep ke sana HP-nan gitu ya. Udah saya diam gitu bar HP-nan itu ini setelah saya Pak dia bilang enggak tahu tangga saya sendiri yang itu karena pakai masker ya, jadi nggak tahu kalau dia tetangga saya itu. Saya masih belum siapa? Lah siapa? Ya katanya. Ya akhirnya tak sebut pas Saudaraku. Opa mau makan apa? Bandeng. Dibayari Saudaraku. Ya udah. Jadi Stino ingin enggak membayar ya. Di situ. Ya. Hari yang sederhana. Saya menunjukkan bagi kita, bagi semua, Allah itu sangat peduli dalam hidup kita. Sangat peduli hal yang kecil. Jadi jangan hanya berharap nak gede agak mesem Saudaraku, nak sithik ngono guyune saipit ngono ya. Nek badine sithik guyune ya. Badu akeh ngene ya. Saudaraku ndak, Saudaraku. Sukacita yang ditaruh di hatimu menjadi kekuatan dalam hidupmu. Dan itu akan mengalir keluar. Apapun yang kita hadapi di dunia, walaupun tidak senang, tetap ada kekuatan di dalam. Apalagi seperti tadi kita menikmati pertolongan daripada Tuhan. Kerajaan Allah bukan masalah makanan, tapi ada sukacita yang ditaruh di hati Tuhan, di hati kita oleh Tuhan. Dan itu hadir di dalam sejarah melalui kehadiran Putra Allah yang datang dari surga turun ke bumi. Banyak orang berkata, wah kok Gusti Allah dadi menungso mokal, ya kowe sing mokal. Nek menungso dadi Gusti Allah dadi menungso itu tidak mustahil. Tapi nek menungso arep dadi Gusti Allah itu baru mustahil. Sehingga kerajaan Allah hadir dalam hidup kita mendatangkan sukacita, sukacita yang sejati, sukacita yang langgeng, sukacita yang tidak dipengaruhi situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Walaupun terhimpit sekalipun, tetap di hati itu ada damai dan sejahtera. Ya. Jadi waktu orang dalam problem lalu didoakan, yang terpenting yang pertama, walaupun belum terjawab apa yang didoakannya,
Tapi saat sukacita itu sudah tertanam di hati, mengalir di hati, damai sejahtera itu sudah tercipta di hati, itu kemenangan yang luar biasa. Saya punya satu keyakinan yang kokoh, aku mesti ditulungi oleh Gusti. Itu ada kekuatan di dalam hati kita. Sebab itu Desember, jangan pernah saudara melupakan ya bahwa Desember adalah bulan sukacita. Ojo do merengut di bulan Desember, tapi mari kita senyum lebar-lebar karena Desember adalah gedenya sumber, ya. Dan biarlah Desember ini berkat yang gede ngalir dalam hidup kita sehingga Januari jadi hari yang baru semuanya diperbarui oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Lalu yang terakhir kebenaran, kita baca ayat yang terakhir. Ayat yang ke-20. Injil Lukas tadi ayat yang ke-20. Puji Tuhan. 1, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa yang dikatakan malaikat, ada bayi lahir di sono. Yang dikatakan oleh malaikat, bayinya ditaruh di palungan. Yang dikatakan oleh malaikat, bayinya dibungkus dengan kain lampin. Semua terjadi seperti apa yang dikatakan oleh orang surgawi ini. Jadi dengan lain kata, kehadiran surga yang memberitakan kebenaran itu bukan kebenaran fiktif, kekristenan bukan narasi yang dibangun oleh pikiran manusia, bukan dongeng yang diciptakan oleh manusia, tetapi kita harus tahu persis Alkitab adalah sejarah. Kelahiran Yesus bukan narasi, kelahiran Yesus bukan dongeng, kelahiran Yesus adalah sejarah manusia surga yang turun ke bumi ini untuk menyelamatkan orang bumi agar dapat diambil kembali untuk masuk ke surga. Bukan narasi, tapi sejarah. Sehingga sejarah itu pasti kebenaran. Ya, nek narasi belum tentu. Ya. Seperti sekarang ini sedikit saya ingin memberitahu kepada saudara. Injil itu adalah kehidupan Yesus. Ya, namanya berita sukacita. Jadi Injil itu adalah berita sukacita tentang Yesus yang ditulis oleh saksi-saksi yang hidup, yaitu murid-muridnya. Jadi Injil itu adalah catatan sejarah kehidupan Yesus sendiri, yang menulis adalah saksi hidup orang yang hidup dekat dengan Yesus pada waktu itu. Ya, kira-kira tahun 1 Masehi. Kira-kira seperti itu. Ya. Lalu dengan berjalannya jalan dengan waktu, lalu ada Injil lain yang ditulis tahun abad yang kelima, tahun 500-an, tahun 600-an. Ada ditulis Injil, namanya Injil Barnabas. Isinya beda dengan Injil yang pertama yang ditulis oleh murid-murid Tuhan itu, lalu dipromosikan bahwa inilah Injil yang asli. Nah, ini yang asli nih. Maka dikono Injil wong Kristen wis diubah, Injil wong Kristen wis diganti, wis palsu. Ya. Dengan apa? Dengan menunjukkan bahwa ada Injil yang namanya Injil Barnabas, isinya bertentangan dengan Injil kita. Ya. Isinya ada agama lain masuk di situ. Tapi kalau kita pikirkan, ya, ini saya nulis orang tahun 500 Masehi. Murid-murid Tuhan itu kira-kira tahun 1 Masehi gitu saja. Itu orang yang sekeliling Yesus. Ya. Saya tanya kepada saudara, kira-kira luweh ngerti uripe Yesus, ya, wong sing cedhak karo Yesus karo wong sing 500 tahun
lagi lahir. Kira-kira kok sing bener yang mana? Ini logika saja. Wong sekarang ceritane wong sing lahir tahun 1 Masehi, sing ceritane wong saiki dengan sing ceritane wong sing awor. Kira-kira sing bener yang mana, saudaraku? Ya, yang bener yang sing awor no. Wong kita kon ceritane mbahe wis lali ya. Mbah iku ceritane piye wis lali, saudaraku. Iku lagi mungkin berapa puluh tahun. Sekarang sudah ratusan tahun. Dia ceritanya beda. Ya, maka kita orang-orang Kristen jangan dibingungkan oleh hal itu. Wong pinter-pinter do bingung lho iki Injil iki. Akhirnya telah diselidiki, ini tulisan tahun 500. Bahasane dudu bahasane wong dhisik, bahasane wong saiki. Ya. Tidak ada yang KW itu duluan. Betul enggak? Yang datang duluan itu pasti asli. Saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa Yesus yang lahir di bumi ini, Yesus sejarah yang tidak dapat diganggu gugat oleh manusia siapapun, karena dia dari surga turun dalam sejarah dan memberikan sukacita kepada kita manusia. Yesus adalah Yesus, manusia surga yang hadir di bumi untuk menyelamatkan kita semua. Jangan pernah diganggu gugat oleh keadaan yang lain. Percayalah, Yesus kita adalah Yesus yang turun ke dalam sejarah. Dan Alkitab mengatakan semua persis yang dikatakan oleh orang surga itu waktu dilihat di bumi ini persis. Kain lampen ini jadi persis. Jadi surga hadir menunjukkan kebenaran, menunjukkan damai sejahtera, dan juga memberikan kita sukacita. Bukan hal yang tergantung di atas, tapi turun dalam kehidupan manusia. Damai sejahtera menjadi milik saudara, dapat saudara miliki di hati saudara. Sukacita dapat saudara miliki di hati saudara. Kebenaran dapat saudara miliki di hati saudara, karena dia dari surga telah turun di dalam sejarah dunia, di dunia ini sebagai sejarah yang benar. Sebab itu kerajaan surga bukan masalah makan, bukan minum, bukan yang lain-lain, tapi sukacita yang besar yang Allah berikan dan taruh di dalam kehidupan kita. Yuk kita bersukacita karena Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, sukacita yang terbesar itu sukacita yang mana ya? Sukacita yang terbesar adalah sukacita karena diampuni dosa kita. Jadi Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Ada hubungan yang erat untuk mengampuni dosa manusia. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dia terpisah dari Allah. Tidak ada satu manusia pun yang dapat membawa manusia itu kembali kepada Allah. Hanya ada satu pribadi yang mampu membawa kembali manusia berdosa, disucikan, dipulihkan, dan kembali kepada Allah. Bukan dari dunia, tapi manusia dari surga, yaitu Yesus Kristus. Gambarannya adalah manusia itu sudah seperti di lumpur. Orang yang di lumpur itu makin bergerak, makin ambles. Rawa, lumpur, beldu, tulung-tulungan, eret-eretan, bukan makin keluar, tapi makan ambles. Tidak ada satupun yang di dalam lumpur itu dapat nolong satu sama lain. Tidak ada. Adanya ambles kabeh. Lah siapa yang harus nolong? Orang yang di luar lumpur. Jelas ini? Jelas ya? Orang di luar lumpur, jelas ya? Ya. Hanya satu pribadi yang ada di luar lumpur, yaitu Allah. Di dalam Yesus, turun ke dalam dunia. Dia penyelamat yang tidak ada di dalam lumpur itu, sehingga mampu melepaskan kita dari lumpur. Keselamatan ada hubungan erat dengan pengampunan dosa. Sehingga berkat yang terbesar adalah pengampunan dosa. Kalau pengampunan dosa kita, bukan kita terima dari si pengampun dosa itu hanya melakukan sesuatu hal yang gampang, tapi penderitaan, dihancurkan, ya, disalib, darahnya tertumpah menjadi harga
bayar harga untuk hidup kita. Kamu tidak ditebus oleh emas dan perak, apalagi cap jahe, tapi kamu ditebus oleh darah yang mahal, darah yang kudus, yaitu darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu hal yang dapat menyelamatkan kita kecuali pengorbanan Yesus untuk diri kita. Sebab itu kita adakan perjamuan kudus, karena kita mengingat pengorbanannya, penderitaannya untuk kita semua. Dan itu adalah berita sukacita bagi kita. Hari ini sudah lahir, dan untuk kelahirannya untuk berjalan ke Via Dolorosa untuk menyelamatkan hidup kita. Mari pagi ini kita akan menyediakan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang mengerti bahwa ini adalah pengorbanan yang dahsyat yang telah anak Allah lakukan, sehingga kita harus terima dengan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk di hadirat Tuhan, berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran bukan sesuatu yang fiktif yang ada di muka bumi ini, tetapi sesuatu yang real, yang diturunkan dari surga melalui sejarah. Sejarah kelahiran Kristus. Itulah sejarah damai sejahtera. Itulah sejarah sukacita. Itulah sejarah kebenaran yang Allah kerjakan untuk menyelamatkan kami manusia. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Tanamkan dalam hati kami, agar kami terus berjalan di dalam kehendak Tuhan, di dalam sukacita Tuhan, di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan yang telah diturunkan dari surga untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih. Dan saatnya kami akan bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, kami berdoa, layakkanlah kami, kuduskanlah kami, sucikanlah kami, sehingga kami dapat layak di dalam kami mengambil perjamuan kudus. Perjamuan kudus tidak menjadi laknat dalam hidup kami, tetapi jadi berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Melalui perjamuan kudus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa beri pengharapan. Berkat yang sejati melalui perjamuan kudus boleh kami nikmati bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Gitu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah tak berkorban buat kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban buat kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Bersyukur, bersyukur Bapa, kubur berkat surga, kuasa-Mu mengalir di dalamnya, sehingga berjamur menjadi berkat yang luar biasa.
Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berputus asa dibelenggu harapan. Oh Tuhan, yang kecewa dipulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami terima perjamuan kudus dengan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Biar Bapak Ibu untuk datang pribadi lepas pribadi untuk mengambil perjamuan kudus. Puji Tuhan. Waktu kami persilahkan. Mari kita pujikan pujian tadi. Haleluya dengan setengah suara. Monggo Bapak Ibu. Kasih Tuhan, tubuh dan darahmu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Siapkan hatiku, rendahkan diri. Ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Siapkan hatiku, rendahkan diri. Ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Siapkan hatiku, rendahkan diri. Ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, semua sudah menerima. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, biar tiap pribadi membaca firman Allah yang tersurat di dalam hosti, dan itu menjadi kekuatan saudara juga di sepanjang bulan ini di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin, haleluya. Sudah semua? Sudah dibaca semua? Mari siapkan hati kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk menikmati berkat yang sejati yang Allah berikan bagi kita. Dia yang dilahirkan, yang datang ke bumi, bukan datang untuk bersukacita, tetapi datang untuk menderita. Datang untuk berjalan di Via Dolorosa, untuk menerima penderitaan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi penderitaannya untuk saudara, untuk kita semua.
hukuman yang harusnya menimpa kita ditimpakan kepadanya. Bersyukurlah pada pagi hari ini atas karya Yesus di atas kayu salib yang telah menyelamatkan jiwa kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Itulah Yesus yang mengasihi saudara, mengasihi saya. Dia rela mengorbankan dirinya agar kita diselamatkan olehnya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Sebelum kita makan bersama, dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah persekutuan di dalam tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh yang sempurna, tubuh yang tiada cacat dan celah, tubuh yang tidak ada penyakit di dalamnya. Mari kita imani saat kita makan, mari kita percayai menyatu dengan kita. Kita beroleh bagian dalam kesehatannya, kita beroleh bagian dalam kekuatannya, kita beroleh bagian, haleluya, semua yang baik dari Dia mengalir dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya adalah cawan persekutuan dalam darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam darah ada hidup. Di dalam darah Yesus ada kehidupan Kristus. Mari kita imani juga. Saat kita minum, menyatu dengan hidup kita. Kita boleh berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kebenarannya, kekudusannya, sukacitanya, kebaikannya, semua mengalir dalam hidup saudara, menjadi bagian dalam hidup saudara. Damai sejahteranya, sukacitanya, kebenarannya, kebaikannya, semua mengalir dalam hidup saudara, sehingga saudara menjadi terang yang bercahaya, menjadi berkat di tengah dunia karena Kristus yang hidup di dalam saudara. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih untuk semua berkat yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Kami sudah dikuatkan, kami sudah dipulihkan,
kami sudah disembuhkan, kami beroleh sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran ilahi menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami menjadi baru. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau limpahkan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati, katakan Amin. amin. Waktu kami kembalikan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, diberkati Tuhan melalui firman Tuhan dan perjamuan kudus hari ini, amin. Haleluya, amin. Saat ini saatnya kita bersukacita dan kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Mari kita persembahkan persembahan kita dengan didasari oleh firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan dengan sorak-sorai dan sukacita yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir
pujian dan sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Saat ini mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan, kita mau bersyukur bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk segala hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bawa persembahan kami, baik persembahan persekutuan kami, persembahan khusus kami Tuhan, ataupun persembahan kebaktian kami, persembahan ucapan syukur kami. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan dengan suka hati, dan kami mau mempersembahkannya Tuhan ke hadapan-Mu Bapa. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami, supaya boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan terus juga Tuhan, ajar setiap kami, tolong kami Tuhan Yesus untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami siap Tuhan Yesus untuk jadi berkat dimanapun kami ditempatkan, sama seperti Engkau yang sudah memberkati kami secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan dan aturkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali, dan saat ini kita akan menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Bersekutu setiap hari Minggu dalam ibadah raya jam 9 pagi di tempat ini, dan dimulai sebelumnya dengan doa inti pribadi jam setengah 9 pagi. Ibadah tengah minggu dilaksanakan setiap hari kami jam 6 sore di tempat ini, dan juga ibadah anak muda Crown setiap hari Sabtu setengah 6 sore. Bison pagi, doa pagi dilaksanakan setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam setengah 5 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Amin, shalom. Haleluya. Sehat semua? Diberkati semua? Kok pada lemas semuanya? Shalom. Amin, Shalom. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bulan Desember ini adalah bulan sukacita, sehingga kita harus bersukacita. Berikan senyum yang terbaik bagi kanan kiri saudara. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, gak kerasa kita sudah melalui 11 bulan, memasuki bulan yang ke-12 di tahun kelimpahan anugerah. Nah Bapak Ibu, saya terus mohon dukung doa untuk acara Natal kita 24-25 Desember. Kiranya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang tolong kita, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik karena kemurahan Tuhan. Amin. Gak ada aminnya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan janji iman
atau apa namanya ya, retribusi, silahkan bisa segera diberikan kepada bendahara panitia ya. Dan Bapak Ibu, di bulan ini kita akan bersama-sama mendukung dalam doa acara tersebut. Setuju? Enggak ada suaranya. Setuju? Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, setelah ini panitia bisa ambil waktu untuk kita rapat bersama, untuk kita menentukan langkah selanjutnya. Saya undang Noel maju ke depan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Noel bisa maju ke depan? Haleluya. Bapak Ibu, untuk operasi Ibu Marni ditunda, bukan kemarin tetapi besok Selasa. Kiranya Tuhan yang tolong menyembuhkan, memulihkan, operasinya lancar semuanya. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi dengan iman kita pujikan pujian ini, bahwa kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin, amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah. Kiranya ini bukan hanya pujian, tetapi iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan, janji Tuhan kepada kita, bahwa Dia akan memberkati kita berlimpah-limpah, memperluas daerah kita,
Haleluya, haleluya, haleluya. Imani Bapak Ibu Saudara, imani. Dan kiranya Tangan Tuhan menyertai dan melindungi kita. Dengan imanmu kesakitan tidak ada dalam hidupmu. Daripada malapetaka, Dijauhkan kita daripada malapetaka di dalam nama Yesus. Kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi dengan imanmu katakan kepada Tuhan, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya Yesus Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebelum kita tutup doa, saya undang Oma Christine maju ke depan. Bapak Ibu, Oma Christine juga akan melaksanakan operasi katarak di bulan ini. Kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu mampu menolong, memberkati dan menyertai. Tuhan juga lakukan perkara-perkara ajaib. Ada seorang wanita yang pendarahan begitu lama. Ketika dia dengar Yesus datang ke kota tersebut, dalam hatinya dia katakan, asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu real terjadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Opa Ishak maju ke depan. Opa Ishak maju ke depan, kita akan bersama-sama mendoakan Oma Christine. Kiranya dalam bulan ini operasi kataraknya pun lancar. Karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersehati berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan, untuk masalah mata, katarak, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tabib di atas segala tabib, Tuhan. Jikalau harus melalui dokter, Bapa, kami berdoa agar dokter-dokter dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat kesembuhan yang sempurna, sehingga ibu hamba-Mu, Ibu Christine, disembuhkan oleh Tuhan. Untuk itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami masih meyakini mujizat masih berlaku sampai hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit yang ada kami tolak keluar, kami buang ke kayu salib dan tidak akan kembali lagi. Kami lepaskan kesembuhan ilahi yang dari surga turun atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur karena kami menikmati berkat yang dari Allah, Allah kami yang hidup, yang terus mengerjakan karya yang luar biasa dalam hidup kami umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami Puji juga Tuhan. berdoa untuk Pak Yati yang Amin. 5 hari ini terbaring sakit. Kami percaya bahwa tangan Amin. Tuhan menolong, menyertai Haleluya, dan haleluya, haleluya. menyembuhkan Pak Yati. Amin. Percaya bahwa kuasa Tuhan dari tempat ini
Kami bersepakat hati berdoa di dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus. Bapak jamah Pak Yadi Kuasa dalam Tuhan nama Yesus. bekerja untuk Pak Yadi. Untuk hari Selasa Bu Marni yang akan melaksanakan operasi, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, segala ketakutan pergi. Karena ini adalah milik Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan.